Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah. Anak baik. Anak baik itu artinya apa? Saya baik-baik saja. Jangan lupa kita tetap mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai seorang siswa peserta didik, yaitu belajar dengan ya. Maka dari itu kita sebagai umat muslim kita harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat. Tadi pagi siapa yang sholat subuh? Belum ada? Kalau belum ada, mulai hari ini diperbaiki sholatnya agar Allah itu memperbaiki hidup kita. Sebelum materi kita sampaikan, terlebih dahulu kita absen dulu. Absen. Kela, Safira, Istiqo, Yuna. Yang nggak berangkat siapa? Laksmi. Laksmi tadi izin paling ada mengantar, ada urusan dengan ibunya, mengantar ibunya berobat gitu. Izin, Laksmi izin hari. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana tentang pembuatan enceng gondok. Enceng gondok ini menjadi problematika untuk masyarakat di sekitar Muntang. Ya, di sekitar Muntang itu menjadi problematika. Kenapa? Karena banyak enceng gondok itu menghalangi mata pencarian dari masyarakat sekitar. Dari masyarakat sekitar, yaitu apa? Nelayan, mencari ikan, itu mata pencarian. Dan sekarang itu banyak masyarakat sekitar itu menggunakan enceng gondok sebagai karya seni, karya jadi tempat pulpen, jadi kursi, jadi tempat tisu, itu dimanfaatkan sekarang. Itu apa? Salah satu cara untuk meminimalisir enceng gondok. Meminimalisir enceng gondok. Karena apa? Ketika dibiarkan semakin banyak, maka akan mengganggu mata pencarian masyarakat sekitar. Bahkan sekarang itu masyarakat sekitar menggunakan enceng gondok itu yang sudah besar-besar, tapi ya yang sudah besar-besar itu digunakan menjadi sebuah karya dan diekspor. Sudah ada yang sampai luar negeri. Ya, enceng gondok itu sudah sampai luar negeri. Tapi itu yang benar-benar bagus produknya. Kalau hanya tempat pulpen mungkin dijual di dalam negeri. Maka dari itu kita akan membahas bagaimana kita itu membuat karya dari enceng gondok, atau istilahnya kalau desa itu bengok. Dari bengok. Coba dibaca, Ivan, kelihatan enggak? Kelihatan. Dibaca. Enceng gondok atau dikenal juga sebagai bengok adalah tanaman air yang sering dianggap sebagai gulma karena pertumbuhannya yang sangat cepat. Namun, enceng gondok memiliki potensi besar sebagai bahan baku kerajinan tangan karena sifat seratnya yang kuat, elastis, dan mudah dibentuk. Penggunaan enceng gondok untuk kerajinan tangan tidak hanya mendukung kreativitas, tetapi juga membantu mengurangi dampak lingkungan yang disebabkan oleh pertumbuhan enceng gondok yang tidak terkendali. Nah, itu yang menjadi PR sekarang. Banyak masyarakat, apalagi kalau sudah musim kemarau dan airnya sedikit, enceng gondok semakin banyak. Ketika hanya dibuang,
hanya dibuka pintunya, ditutang itu hanya dibuka pintunya, maka akan apa? Akan menjadi sampah, sampah kepada masyarakat yang menerima enceng gondok. Demak, Purwodadi itu kasihan, hanya menerima enceng gondok sampahnya saja. Maka dari itu kita coba untuk membuat karya dari enceng gondok. Manfaat kerajinan dari enceng gondok. Livia, dibaca Li. 1. Lingkungan, membantu mengendalikan populasi eceng gondok di perairan, mengurangi dampak negatif eceng gondok pada ekosistem air. 2. Ekonomi, menciptakan peluang usaha baru, memberikan nilai tambah pada bahan yang sebelumnya dianggap tidak berguna. 3. Sosial, memberdayakan masyarakat lokal untuk membuat produk kerajinan, memperkenalkan nilai seni dan budaya lokal melalui karya unik. Nah, di sini manfaat enceng gondok ketika hanya sebagian orang memandang enceng gondok hanya sampah, tapi ketika di situ pandangan seorang pengrajin ini adalah sebuah peluang, ya, peluang dijadikan kerajinan dan dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Kursi, jadikan kursi, tempat tisu, tempat pulpen dan lain sebagainya, itu sangat berguna sehingga tidak hanya menjadi limbah rawa, tapi bisa dimanfaatkan, bisa menjadi cuan. Ya. Maka kalian di sini belajar bagaimana menjadi orang yang kreatif mengolah limbah enceng gondok menjadi sebuah kerajinan yang bernilai. Ini bernilai ini, ya. Next, tips dan trik. Nah, coba dibaca Fatma. Tips dan trik kreativitas desain, eksplorasi berbagai bentuk dan fungsi agar produk lebih menarik. Kualitas produk, pastikan semua bahan kering sepenuhnya untuk mencegah bau dan jamur. Pemanfaatan limbah, gunakan sisa kecil enceng gondok untuk detail atau produk mini. Enceng gondok itu tidak bisa langsung dibikin karya, tapi harus melalui proses. Enceng gondok yang sudah besar itu harus dikeringkan dulu. Ya. Ketika musim kemarau itu membuat kerajinan dari enceng gondok itu lebih mudah. Karena apa? Dibantu dengan teriknya sinar matahari. Tapi ketika musim penghujan seperti sekarang ini, untuk mengolah karya enceng gondok itu lebih lama. Karena apa? Proses pengeringan yang lama karena susah terik matahari. Karena dikeringkan itu butuh waktu, tidak sehari 2 hari, tapi mungkin 1 minggu 2 minggu agar kering benar. Setelah kering baru diolah, ya, diolah. Orang yang tidak mempunyai kreativitas dalam mengolah enceng gondok maka tidak akan bisa. Maka di sini kita akan belajar bagaimana mengolah enceng gondok menjadi kreasi, menjadi cuan. Mungkin nanti kalian ke depannya itu bisa menjadi seorang pengusaha enceng gondok. Next, dibaca Arum. Peluang pasar kerajinan dari enceng gondok memiliki nilai jual tinggi, terutama di pasar lokal maupun internasional. Beberapa strategi pemasaran yang dapat dilakukan. 1. Online market, memanfaatkan platform seperti marketplace dan media sosial. 2. Pameran kerajinan, ikut serta dalam bazar atau pameran kerajinan tangan. 3. Branding lokal, tambahkan cerita tentang pengolahan enceng gondok sebagai bagian dari produk. Sekarang kan pemasaran itu mudah. Ada platform atau aplikasi yang digunakan untuk menjual sebuah barang, produk. Shopee, Lazada, Tokopedia, ataupun marketplace yang ada di Facebook. Tinggal kalian upload, tinggal kalian bikin konten untuk mempromosikan produk
kalian. Ya, sekarang tuh memasarkan tuh mudah, ya. Memasarkan gampang. Karena apa? Kita nggak perlu ke pasar, kita nggak perlu ke market. Kita tinggal duduk di rumah, bikin konten, foto hasil produk kita upload, beres dengan deskripsi yang bagus, ngiming-ngimingi produk yang bagus. Eceng Gondok merupakan produk lokal yang sangat digemari oleh masyarakat. Seperti itu, ketika sudah diiming-imingi, banyak yang menginginkan, maka banyak yang akan membelinya. Tas dari Eceng Gondok, bahkan Eceng Gondok ini bisa menjadi produk yang bagus, branded bisa menjadi produk yang branded. Karena apa? Karena kualitas dan juga sumbernya, ya, sumber daya alam. Maka dari itu, ketika ada peluang, ambil, jangan disia-siakan peluangnya, jangan disia-siakan. Ketika ada peluang, ambil. Mungkin itu adalah passion saya dalam kreativitas. Passion tuh, oh ternyata saya di seni. Oh, passion saya ternyata di nyanyi, sing song. Passion kamu mungkin di situ. Oh, passion saya ternyata di dalam kedisiplinan. Oh, berarti harus disiplin. Besok mungkin jadi tentara. Ya, seperti itu harus kamu kejar. Ya. Passion kalian, lihat di mana passion kalian. Jangan berdiam diri. Berdiam diri itu sama dengan membatasi diri kamu untuk menuju tujuan hidup kamu. Ya, enggak bakal kamu itu sampai kepada tujuan, jatuh bangkit lagi. Kerikil kecil harus kamu singkirkan. Jangan sampai kamu tersandung kerikil kecil, nggak mau bangkit lagi. Kerikil kecil sandung, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jadikan batu loncatan untuk menuju impian kalian. Ya, jangan membatasi diri. Next. Penutupnya, Safira dibaca. Safira itu di situ. Soalnya Safira ada 2 ya. Ayo. Untuk pemanfaatan Eceng Gondok sebagai bahan baku kerajinan adalah langkah inovatif yang mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan teknik dan kreativitas yang tepat, Eceng Gondok dapat diubah menjadi produk yang ternilai tinggi. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda dalam berkarya. Ini merupakan grafik pemasaran. Grafik pemasaran Eceng Gondok itu meningkat. Karena apa? Peminatnya tinggi. Kalau nggak tinggi, nggak mungkin meningkat. Grafiknya pasti akan menurun karena peminatnya tinggi, maka grafiknya meningkat. Ya. Nah, sekarang kalian berkelompok tiga, ada yang 4. Kalian berkelompok membuat karya dari Eceng Gondok. Nanti karyanya kalian presentasikan. Ya, presentasikan per kelompok. Ya, silakan berkelompok.
pertama, kedepannya bisa kalian kembangkan lebih bagus dan lebih bernilai. Lebih-lebih lagi bisa dipasarkan ke dalam platform atau aplikasi jual beli online. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, hasil kelompoknya. Coba dipresentasikan ke depan, biar teman-teman kalian itu paham dan mengerti. Ayo bertiga, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil karya kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Sinta Putri Ramadhani. Yang kedua, saya Fatma Khairatul Izzah. Yang ketiga, saya Nimyatin Balasari. Kami ingin mempresentasikan karya ini. Yang pertama ada enceng gondok yang kami beli di Desa Tondang. Karena proses pengeringan yang cukup lama, kami memutuskan untuk membelinya. Yang kedua ada daun nangka agar nilai estetikanya lebih meningkat, agar nilai jual lebih tinggi. Yang ketiga ada lem tembak. Lem tembak ini untuk merekatkan efek gondok dan daun nangka. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, tadi merupakan presentasi dari kelompok 1 yang mana karyanya itu berupa tempat pensil. Karena waktu pengeringan enceng gondok itu cukup lama, sehingga mereka kelompok 1 memutuskan untuk membeli enceng gondok yang sudah kering. Maka dari itu untuk efisienkan waktu, membeli enceng gondok yang sudah kering itu lebih baik karena waktu kalian yang terbatas. Sekarang silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil karyanya. Kreativitas kalian sebatas mana mengkreasikan enceng gondok. Silakan. Oke, anak-anak. Dari presentasi kalian itu menampilkan bahwasanya kalian sudah mulai muncul ide dan kreativitas dalam mengekspresikan otak kalian, menuangkan ide-ide kalian ke dalam sebuah karya. Nah, sekarang kita tonton bagaimana contoh dari pembuatan enceng gondok. Karya dari enceng gondok atau bengok.
produk yang sederhana di dalam pembuatan eceng gondok. Tapi ketika kita lihat ini terlihat lebih rapi. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti membuatnya biar lebih rapi, tidak tercotok. Ya, sehingga ketika lebih rapi itu meningkatkan nilai estetik, keindahan, dan juga daya jual. Ketika daya estetiknya sudah dapat, maka daya jualnya itu akan lebih tinggi. Ya, paham ya? Paham. Ada yang ditanyakan sampai sini? Tidak. Oke. Berarti untuk minggu depan kita mulai praktek lagi bagaimana kita itu membuat eceng gondok dengan menggunakan eceng gondok, membuat karya yang lebih baik. Yang tadi itu merupakan salah satu bentuk karya kalian, tapi sudah bagus. Ya, semoga di minggu depan kalian lebih bagus lagi. Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.